A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh Kr. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Surat dari Esti kami letakkan di atas meja. Setelah kemarin mata batinnya dibuka, Seva terlihat lebih gelisah. Terkadang kaget hanya karena suara ranting patah oleh angin. Aku maklum, dia belum terbiasa tetapi nekat dan memaksa. Biar saja, sampai sejauh mana dia bertahan. Sejak itu pula, dia enggan berlama-lama di dapur. Katanya, di sana terasa sesak dan panas. Sumur yang konon tempat para jasad dibuang makin mencuatkan nyalinya. Terlepas dari beban masalah kami saat ini, aku sedang memikirkan hal lain. Harta karun yang Bahtar ceritakan, kira-kira ada di mana dan seperti apa wujudnya? Kenapa Joko dan Kinanti sampai harus meminta bantuan iblis untuk menguasai daerah yang telah dijaga kerajaan jin? Rat, ada Zara. Bisik Seva saat aku hendak membuka kembali buku milik Bahtar yang belum selesai kubaca. Di mana? Kepalaku mengikuti arah telunjuk Seva. Gadis itu berdiri di halaman samping, dekat rumpun mawar yang kemarin lalu habis terbabat. Sejak mengantar pulang kami dari hutan jati, dia memang belum terlihat. Suruh masuk kalau mau, sahutku. Seva melambai. Gadis itu berpaling. Tangannya masih saja sama, menggenggam kartu mainan. Aku membangunkan Aden. Bocah itu menggeliat lemah. Ada Zara. Aden mau ketemu, tanyaku bimbang. Aden lemes mah, mau tidur. Bocah itu pun kembali memejamkan mata. Biar aku yang ngomong sama gadis itu, ujarku menuju jendela. Kamu mau ketemu Aden? Dia lagi sakit, ucapku setelah pandangan kami bertemu. Zara bergeming di tempat, sedikit membuatku kesal karena tidak pernah terdengar suaranya. Apa dia bisu? Tidak mungkin. Jelas-jelas aku pernah mendengar dia memanggil Aden saat menjelang asar. Benar, saat ini pukul 15.30. Kubiarkan gadis itu tetap pada tempatnya. Seva memandangku gelisah. Kenapa? Tanyaku. Enggak. Kamu mau baca buku itu lagi? Tunjuknya. Aku mengangguk. Aku ikut ya. Kami pun membuka kembali halaman terakhir. Di sana hanya tergambar pepohonan dengan daun lebar, seperti hutan jati. Lalu ada beberapa pohon yang ditandai berbeda. Terdapat seekor burung dalam sarang. Gagak, ejaku pada aksara Jawa yang tersemat. Mungkin maksudnya ini burung gagak yang telurnya menjadi makanan. Bocah yang diperlukan. Seva berujar ragu. Sepertinya begitu, desahku. Lanjut ke halaman lain. Gambar seorang bocah dengan titik hitam di pergelangan tangan kanan. Sepertinya ini gambar anak yang akan menjadi korban. Lagi,
Lirik rumekso ing wengi menghiasi. Chef, kamu ingat kenapa Mbah Dar bisa diasingkan ke hutan? Aku menjeda sejenak. Iya, karena dia menentang persembahan kepada Baal. Semua keturunannya nyaris tak tersisa karena memiliki tanda lingkaran hitam, kecuali satu. Keturunan keenam, sambungku. Seva mengangguk. Apa ada cara membawanya kemari ya? Tanyaku sambil membuka halaman selanjutnya. Entah, aku gak tahu seperti apa pagar gaib yang dia maksud. Tapi kalau kita bisa membukanya, bukankah Mbah Dar bisa keluar dari hutan? Aku tidak menjawab kalimatnya. Fokusku ke tembang Macapat lain yang tertulis Pangkur. Tan samar pamoring sukma, sinukma yawinahya ing asepi, sinimpen telinging kalbu, pambukaning marana, tarten saking liyip liyaping ngaluyup, pindah pesating supena, sumusuping rasa jati. Aku tidak tahu nada kidung tersebut. Kata nenek, pangkur disebut juga mungkur, yang artinya pergi atau meninggalkan. Seperti halnya tembang Macapat lain, pangkur pun memiliki filosofi, menggambarkan kehidupan yang seharusnya dapat menjauhi hawa nafsu dan angkara murka. Selain itu, pangkur menceritakan tentang seseorang yang sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa ada tembang pangkur di sini? Gumamku. Hah? Apa? Seva mendekat. Ternyata selain Durma, dalam buku ini juga ada pangkur. Tapi aku tidak bisa melantunkannya. Seva manggut-manggut. Memangnya ada berapa tembang Macapat? 11. Mas Kumambang, Micil, Kinanti, Sinom, Asmarandana, Gambuh, Dandanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung. Ah, aku gak ngerti, senyum Seva. Aku menutup buku. Hari mulai senja. Sayup terdengar azan dari masjid yang entah tidak pernah aku jumpai di desa ini. Aku sholat dulu, nanti gantian ya. Jangan pernah tinggalkan Aden sendirian. Seva mengangguk. Aku bergegas keluar dan mengambil air wudhu sambil mempertajam pendengaran. Benarkah yang selalu ku dengar? Azan dari sebuah masjid di desa ini. Singkat cerita, selesai makan malam, aku mencoba menghubungi Mas Raffi kembali. Tidak bisa, jaringan selalu sibuk. Padahal kulihat sinyal cukup bagus. Belum bisa, Rat. Seva menarik kursi di sebelahku. Belum. Internet juga mulai susah, desah Seva. Perasaanku tidak enak. Aku takut kami terus terkurung di sini, melewati lebih banyak hal mengerikan. Selain itu, pasokan bahan makanan mulai menipis. Enggan rasanya ke warung milik warga sini. Terlebih setelah acara Padang Bulan kemarin. Aku ragu mereka bukan manusia. Bahan makanan bagaimana, Rat? Seolah memahami kekhawatiranku, Seva bertanya. Tinggal telur, ikan asin, mie instan sama lauk kalengan. Beras masih cukup banyak. Tapi sepertinya
Kita tidak bisa bikin cemilan dari tepung, soalnya sudah habis. Gak masalah, yang penting makanan pokok masih ada, saut Seva. Aku akan coba cari sinyal di teras. Kamu istirahatlah sama Aden, ujarku lalu meraih ponsel. Biasanya saat susah jaringan internet, aku berdiri di teras, di sudut dekat pot-pot bunga. Namun sejak kemarin, di sana pun tidak ada. Kali ini akan ku coba lagi. Hawa dingin langsung menusuk tulang saat pintu kubuka. Semua lampu sengaja kunyalakan. Bahkan generator pun tersedia di rumah ini. Jaga-jaga jika suatu saat listrik padam. Mas Raffi telah mempersiapkan jerigen besar isi bahan bakar. Kutekan nomor Mas Raffi cepat. Lumayan ada satu garis yang menyangkut. Nada terhubung terdengar. Cukup lama hingga pemiliknya mengangkat. Assalamualaikum, Pak. Hening. Hanya ada suara kresek-kresek. Halo, Pak. Ini aku. Kamu dengarkan? Cukup lama suara berisik itu mengganggu. Hingga akhirnya nada yang kuharapkan terdengar. Halo. Ini siapa? Aku, Pak, Ratih. Kamu kapan kesini? Bahan makanan hampir habis. Ratih. Ratih siapa? Pak, jangan bercanda deh. Keadaan kami gak baik. Kamu kapan pulang? Mungkin Anda salah sambung. Nomornya pun baru di kontak saya. Aku emosi. Segala serapah tanpa sadar terucap. Jelas-jelas itu suara Mas Raffi. Kenapa dia seperti orang linglung? Panggilan tersebut berakhir dengan menjengkelkan dan rasa penasaran. Apa ponsel Mas Raffi hilang, lalu ditemukan orang? Namun suara tadi aku sangat hafal. Putus asa, ku coba menghubungi nomor orang tua atau mertua. Semuanya tidak aktif. Nyaris saja aku berteriak karena kesal. Tetapi urung demi mendengar Seva memanggil namaku. Ratih, tolong Aden. Aku berlari hingga menabrak kursi meja makan. Suara Seva ada di kamar tengah. Ada apa? Aden mencakar-cakar dinding lemari dengan tangan kosong. Seva terduduk di pojokan sambil memegang dadanya. Aden tiba-tiba berlari kemari. Saat ku cegah, dia mendorongku sampai seperti ini. Tenaganya kuat sekali. Aku mencoba meraih bocah itu, namun belum sampai padanya. Tubuh ini ikut terampas di samping Seva. Dada serasa dihantam balok kayu. Aden, sadar nak. Aku masih mencoba bangkit, namun tangan Seva menghalangi. Jangan, dia bukan Aden. Auranya sangat gelap. Aku merasa jiwanya sedang dipermainkan. Apa yang harus kita lakukan? Aku putus asa. Sedang jari Aden kulihat sudah berdarah-darah. Kidung itu, nyanyikan sekarang, ucap Seva beringsut mendekat ke arahku. Aku takut kejadian seperti di rumah Esti terulang. Saat kidung itu dinyanyikan, pikiranku berada dalam kendali sang kodam. Ayo Rat, jangan sampai hal buruk terjadi pada Aden. Bergetar, kututup mata rapat, memohon perlindungan kepada Allah, penguasa alam raya, pencipta bumi, langit, termasuk jin dan manusia yang merupakan makhluknya.
Alunan musik gamelan mulai sayup terdengar. Ini saatnya. Kuulang bait tersebut hingga 3 kali. Terdengar Aden menjerit. Seva berusaha menahan tubuh yang seperti cacing kepanasan. Meski dia sendiri belum sepenuhnya pulih, suara mereka mulai memudar, lalu hilang begitu saja. Singkat cerita, aku terbangun saat matahari menembus celah ventilasi jendela. Badan rasanya remuk. Semalaman tertidur di lantai, pun dengan Seva dan Aden. Mereka meringkuk di bawah lemari. Perlahan, ku ingat kejadian demi kejadian semalam. Setelah menyanyikan kidung tersebut, aku tidak sadarkan diri. Entah dengan Seva dan Aden, apa mereka sama? Seva, Aden, panggilku lemas. Perut serasa kembung. Seva menggeliat. Dia langsung duduk saat tersadar. Tangannya memicit bahu dan pelipis. Kepalaku sakit, keluhnya. Ku dekati Aden, lalu menggoncang pelan tubuhnya. Bocah itu mengerjap, lalu mengerang kesakitan saat jari mengusap wajah. Ayo, Mama obati. Ku bimbing dia ke ranjang. Seluruh kukunya nyaris terlepas. Seva memandang dengan tatapan prihatin. Dia membantuku mengambil air hangat untuk kompres. Tahan dulu. Mama akan kompres, lalu memberinya antiseptik. Dia menurut. Meski kulihat sangat kesakitan, tidak terdengar keluhannya. Aku memilih bungkam soal kejadian semalam. Entah sampai kapan ini akan bertahan. Nanti siang, biarkan aku menemui Mbah Dar. Tolong kamu jaga Aden, Chef, pintaku. Untuk apa? Aku gak akan membiarkanmu pergi sendiri. Hutan itu sangat berbahaya. Aku rasa Mbah Dar belum menceritakan semua rahasia di desa ini. Akan kubawa dia kemari, bagaimanapun caranya. Rat, nomor Mas Raffi bisa kuhubungi semalam, tapi dia seperti lupa ingatan. Nomor lain gak ada yang bisa. Aku takut terjadi sesuatu juga dengannya. Seva terdiam. Luka Aden sudah selesai kuobati. Setelah membereskan obat, kakiku melangkah ke dapur untuk membuat sarapan dan bersiap ke hutan jati. Aku tidak bisa pasrah dengan keadaan. Bagaimanapun caranya, akan kubuat Badar kembali ke rumah ini. Kamu yakin mau ke sana sendiri? Seva menatapku dari ambang pintu kamar. Iya, keadaan Aden sudah mengkhawatirkan. Aku gak mau dia makin parah karena kita bawa melewati hutan. Kalau begitu, bawalah ini. Seva menyerahkan gelang bambu kuning miliknya, pemberian Esti. Semoga bisa menjagamu dari bahaya. Chef, aku bukannya meremehkan Esti maupun kamu, tapi sebaik-baik penjaga adalah Allah. Kamu simpan saja benda itu. Seva tidak menjawab. Dia tahu apa yang kukatakan benar. Di sisi lain, dia pun merasa bersalah karena telah memutuskan untuk membuka sedikit mata batinnya. Aku akan bersiap. Usai sarapan, aku menyiapkan ransel kecil berisi air minum dan obat-obatan. Buku Badar kubawa serta. Aden tidak mengatakan apapun saat aku berpamitan. Tatapannya mulai kosong. Chef, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah ini. Kita nggak tahu sebesar apa bahaya di luar.
Semoga Tuhan selalu melindungi. Iya Rat, kamu hati-hati. Bawalah belati ini untuk jaga-jaga. Seva menyerahkan benda mengkilap tersebut. Kali ini aku menerimanya. Di jalan, kulihat Bondan dan Arman menatap rumah kami. Namun ada yang aneh. Tatapan mereka tidak seperti saat awal kami mengenalnya. Mereka pun hanya diam, lalu pergi begitu saja saat kulambaikan tangan. Gak perlu cemas. Desa ini memang sudah aneh. Termasuk orang-orangnya, gumamku. Singkat cerita, aku mulai menyisir padang ilalang. Terik matahari cukup membakar kulit. Hutan jati sudah terlihat. Tinggal beberapa meter sampai. Aura gelap dan penuh misteri mulai terasa. Seiring angin yang berhembus dan melambaikan rumpun-rumpun bersisi tajam. Tanda kain perca yang Seva ikatkan pada beberapa ranting masih terlihat. Melambai, seolah menyuruhku berbalik saja. Namun, aku tidak gentar. Tekadku sudah bulat. Membawa Mbah Tar dan menjadikannya kunci atas semua yang terjadi selama ini. Memasuki kawasan hutan, kakiku mulai memberat. Seolah ada tangan yang muncul dari sela-sela daun kering dan mencengkram betis. Kurapalkan doa keselamatan, ayat-ayat suci, serta menajamkan pikiran agar tidak kosong. Sedikit saja lengah, kodam pendamping dalam diriku akan bertindak. Aku tahu, dia mengawasiku karena hutan ini penuh hal-hal jahat. Sejak kemarin Seva memberitahu bahwa kodam pelindungku kembali. Sesekali bayangan manusia kecil tertangkap ekor mata. Namun, aku pura-pura tidak melihat. Enggan rasanya menyapa sesuatu yang pernah kuusir. Lalu kembali dengan sukarela. Ikatan kain perca terus kuikuti, hingga kaki berhenti pada semak kobra. Aku hafal rumpun tanaman tersebut. Di baliknya adalah gubuk Mbah Tar. Syukurlah, aku tiba tanpa ada halangan yang berarti. Sangat berbeda dengan saat bersama Aden dan Seva maupun Mas Raffi. Bangunan itu terlihat makin miring. Khawatir jika suatu saat roboh dan menimpa wanita tua yang tinggal di dalamnya. Mbah, panggilku mengetuk pintu. Sepi. Apa Mbah Tar tidur? Atau jangan-jangan sakit? Seperti waktu itu. Mbah, ini Ratih, ulangku. Suara benda diseret membuatku mundur hingga halaman. Kutunggu pintu lapuk tersebut terbuka. Wanita tua tersebut menjulurkan kepala. Wajahnya terlihat berbeda. Beberapa kutil bertengger di pipi, dahi, hingga hidung. Mbah Tar, kamu bawa siapa? Energinya cukup kuat hingga kutil-kutil ini tumbuh melebat. Tukasnya menatapku tajam. Enggak bawa siapa-siapa Mbah. Mungkin pendamping, sahutku lirih. Aku teringat perkataan Bondan dan Arman tentang nenek perkutil yang tinggal di hutan. Ternyata Mbah Tar hanya saat tertentu saja mengalami hal tersebut. Itu artinya saat pertama dan kedua kali kami bertemu, kodam pendamping belum ada. Pantas saja. Kenapa kamu nekat kembali ke sini? Saya mau mengajak Mbah Tar pulang. Sejenak wanita itu terdiam, sebelum kemudian tergelak. Tawanya nyaring melengking, menyebabkan jajaran kutil terguncang. Pulang? Untuk apa? Bukankah saya bilang hutan jati ini telah dilindungi pagar gaib?
Bahkan tangan saya terantai dengan pohon randu itu. Tunjuknya. Pasti ada cara lain. Aku bersikeras. Apa suami Mbah Dar masih hidup? Apa Mbah Dar takut dengannya? Wanita itu menatapku tajam. Dia sudah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Baal. Wujudnya bisa ada di mana dan kapan saja. Aku bergidik. Jadi, maukah Mbah ikut pulang? Saya pastikan orang-orang di desa tidak tahu hal ini. Sebenarnya, ada satu cara membawaku keluar dari sini. Ujarnya merendah. Bagaimana caranya, Mbah? Apapun itu, saya akan usahakan. Harus ada pengorbanan. Mataku membulat. Pengorbanan. Darahmu. Berikan semangkuk darahmu. Tanpa ragu, aku maju dan mengulurkan tangan. Kukeluarkan belati milik Seva. Aku bersiap mengiris jari. Tunggu. Kamu yakin akan melakukan ini? Batar keluar dari balik pintu. Kutil di tubuhnya sudah lenyap. Aku mengangguk. Baiklah. Tunggu sebentar. Akan kuambilkan wadah. Batar menghilang dalam gubuk gelap tersebut. Tak lama kemudian, dia membawa sebuah mangkuk dari batok kelapa. Pejamkan matamu, perintahnya. Aku menurut. Sehelai daun dingin dia tempelkan pada telapak tanganku. Seluruh badan mendadak sejuk, hingga membuatku tidak merasakan sakit saat belati menggores nadi. Kucuran darah segar, bagaikan aliran mata air yang dingin. Sudah. Kubuka mata dengan ragu. Tangan mulai terasa kebas dan kesemutan. Bekas luka masih terlihat, meski perlahan menghilang, seiring dengan daun yang mengering. Batar menyapukan seluruh darah yang tertampung sekucur badan. Aku sedikit mual melihatnya melakukan hal tersebut. Meski darahku tidak bau anyir, tetapi warnanya yang merah melekat pada baju dan kulit, seperti melihat hantu dan zombie dalam film. Saat di jalan nanti, apapun yang terjadi dan kamu lihat, jangan pernah bertanya dan melepaskan pegangan tanganmu. Mengerti? Baik, Mbah. Wanita itu pun mengulurkan tangan kanan. Aku meraihnya. Perlahan, kami melangkah meninggalkan gubuk. Kulihat Zara di ambang pintu, menatap tanpa kedip. Zara bagaimana? Biarkan saja. Dia lebih nyaman ada di sini. Sudah, mulai saat ini kamu tidak boleh bertanya apapun. Ayo, jalan. Aku mengangguk. Meski sebenarnya banyak yang ingin kutanyakan soal Zara. Gadis itu masih memandang langkah kami hingga lenyap di balik rerimbunya pepohonan. Beberapa meter kemudian, terdengar seperti ledakan kecil dari pangkal pohon randu. Ikatannya sudah lepas, gumam Mbah Dar. Aku tidak menyahut, takut salah. Kami terus berjalan. Meski tubuhnya tidak lagi muda, Mbah Dar cukup cekatan mengimbangi langkahku. Sesekali, aku harus mencari tanda yang Seva tinggalkan, karena semua pohon terasa mirip. Hingga perlahan, ada yang aneh. Melewati suatu akar yang melintang. Perlahan tubuh Mbah Dar dipenuhi bulu-bulu halus, mirip kera. Pergelangan yang kugenggam pun terasa menggelikan. Aku membuang muka.
Teringat pesannya untuk tidak melepaskan genggaman apapun yang terjadi. Inikah maksudnya? Beberapa kali aku bergidik karena ekor yang tumbuh memanjang menggelitik tengkuk. Namun, satu bisikan pun tidak kuutarakan. Sekitar 50 langkah, tubuh Badar kembali normal. Aku menghela napas lega, menatapnya dengan berbagai tanya. Wanita itu hanya diam, memandang lurus ke depan. Telapak kaki kami beradu dengan dedaunan, menimbulkan bunyi gesekan yang khas. Aku menikmatinya hingga suatu aroma tak sedap mengganggu indera penciuman. Mata langsung memindai sekitar. Tidak ada apa-apa, hanya saja telapak tanganku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang menggeliat. Gusti Allah, aku memekik tertahan. Daging Badar tiba-tiba membusuk, menimbulkan ribuan belatung yang saling berjatuhan. Beberapa merambati tanganku. Sesaat ingin kuhempaskan bangkai berjalan tersebut, tetapi aku menyadarkan diri bahwa ini Bahtar. Mungkin ujian yang harus kulewati karena nekat membawanya keluar dari hutan. Aku menghitung langkah meski hidung tersiksa. Kuperkirakan 10 langkah lagi ujian ini berakhir. Benar saja, tepat pada hitungan ke-50, Badar kembali ke wujud asli, utuh, tanpa luka sedikit pun. Gemetar, aku terus menggandeng wanita tua tersebut. Padang ilalang belum terlihat. Itu artinya perjalanan kami masih jauh. Padahal saat berangkat, rasanya hanya sebentar aku sampai. Telinga menangkap suara langkah lain. Cuaca yang mendadak gelap membuatku makin menciut. Wajah Badar masih biasa saja, datar, tanpa ekspresi. Langkah itu makin terdengar jelas dari sisi kiriku menuju arah berlawanan. Karena penasaran, aku sedikit menyeret Badar mendekati asal suara tersebut. Di sana, di balik salah satu pohon, kulihat bayangan seseorang baru saja melintas. Sosok manusia laki-laki dengan kemeja warna biru bergaris. Gusti, Mas Raffi. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.